Ilani. Tepuk tangan dong. Di podcast kita kali ini, kami sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi, yaitu dosen tercinta kami, yaitu Ibu Serafina Firmaida, SSOS MIKOM. Jadi kabar Bu? Beliau ini dosen kita ya guys. Cantik ya, cantik. Cewek-cewek cantik ya, tiga cewek Kita cantik lagi ya. cewek-cewek cantik loh ini. Dan ini nih kebetulan juga nih yang kita tahu adalah Bu Serafina ini selain sebagai dosen juga, dosen tetap di kampus kita tercinta Universitas Emputan Tular Jakarta, Bu Serafina ini juga memiliki segudang pengalaman di berbagai organisasi dan usaha Bunda. Bener banget itu deh. Bener banget. Jadi kita langsung aja yuk tanya yuk kegiatan apa aja yang Ibu Serafina ini lakukan selama masa pandemi PPKM kita saat ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat, cantik ya? Cantik dong. Duh, gimana Bu? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bu. Ibu makasih ya, makasih banyak sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya di yang sangat sibuk banget Ibu meluangkan waktunya untuk kami untuk berbagi ilmu dan menjadi bintang tamu pertama kami loh Bu di podcast seru kali ini. Bahkan tadi aja Ibu tuh sebelum kita jemput kita bawa ke sini ya Bu. Nah, Itu tuh kita harus cek waktunya Ibu karena hari ini juga Ibu tadi ada kegiatan ya Bu. Iya, betul banget. Ada kegiatan apa sih Bu? Biasa, wawancara. Padat banget. Artis ya guys. Ini wawancara bersama, wawancara bersama, wawancara artis nih kayaknya nih. Bener banget. Nah, untuk itu kita dengerin aja ya Ibu selama ini kegiatannya apa aja ya. Nanti bisa dikulik kita. Benar banget Bu. Jadi bisa dibilang kan kalau dari informasi yang kita dapat nih teman-teman, Ibu Sera ini kan selain sebagai dosen tetap di Universitas Emputan Tular, Ibu Sera juga mengajar di beberapa kampus ya Bu, di beberapa universitas. Tapi Ibu Sera juga aktif di beberapa organisasi dan usaha. Nah, banyak banget ini. Penasaran nggak? Jadi kasih tahu ya. Jadi Bu Sera ini di beberapa organisasi aktif sebagai bendahara umum DPP Forum Bangsa Batak Indonesia atau FBBI Jakarta. Lalu Ibu Sera juga aktif sebagai sekretaris umum DPP Persaudaraan Wanita Inspiratif Indonesia atau PWII yang berlokasi di Jawa Barat. Lalu sebagai ketua divisi ekonomi kreatif atau DPP Kodepena Jawa Barat. Kemudian Bu Sera juga aktif sebagai ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Persaudaraan Dosen Republik Indonesia atau PDRI DKI Jakarta. Wow, banyak. Itu baru organisasi. Baru organisasi ya. Masih ada satu lagi. Itu usahanya Bu Sera. Bu Serafina sendiri itu punya usaha yaitu sebagai direktur utama di Fin Education Center di Grand Mall Bekasi. Kemudian sebagai direktur utama di Es Dapur Bekasi. Yang ini penasaran. Kemudian yang ketiga sebagai direktur operasional Yayasan Solusindo Kreatif Konsultan atau SKK di Jakarta. Lalu yang terakhir sebagai wartawati media online batakindonesia.com. Banyak sekali. Kegiatan yang luar biasa. Banyak banget Bu. Benar Bu, ya Bu. Kayak langsung kecil gitu ya. Jadi aktif di organisasi kan langsung kecil. Aduh, kita jadi apa ya guys? Ya ampun baik. Kayak Bener deh. over aja gitu. Bener banget. Ibu tadi saya udah mendengar banyak banget kegiatan Ibu yang luar biasa ya. Ibu juga menjabat sebagai direktur operasional di Yayasan Solusindo Kreatif Konsultan. Boleh nggak sih Bu sedikit aja Bu ceritain apa aja sih tugas dan peranan Ibu di yayasan tersebut? Ya, baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Yang sudah luar biasa yang mengundang saya, merasa tersanjung saya. Banyak contohnya ya. Jadi kalau dibilang pekerjaan saya memang bergeraknya di bidang salah satunya ya memang memberikan pelayanan penyuluhan gitu ya. Tapi yang paling utama adalah saya dosen ya, pendidik gitu ya, pendidik di salah satu universitas yaitu Universitas Emputan Tular ya. Nah, kalau disampaikan apakah pekerjaan saya ini, apa yang saya kerjakan di Solusindo Kreatif Konsultan
teman-teman itu mengerjakan sesuatu kegiatan pelayanan untuk memberikan bimbingan penyuluhan ya. Tidak saja di bidang ekonomi, hukum ya, atau komunikasi, bahkan pendidikan juga kita handle, tetapi juga pendampingan desa. Nah, pendampingan desa. Pendampingan Iya, desa pendampingan itu desa. gimana sih, Bu? Nah, pendampingan desanya seperti ini. SKK ini bisa memberikan pendampingan dan memberikan kegiatan penyuluhan ya. Salah satunya kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, kami bisa menerima panggilan dari desa-desa untuk kami tim ini menuju ke desa tersebut. Nah, untuk membangun desa wisata. Desa wisata, desa wisata. Nah, bagaimana desa wisata ini bisa menjadi area yang disenangi dan disukai oleh para pengunjung. Nah, kita memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat tentu yang sangat baik, yang bermanfaat ya, khususnya buat masyarakat desa tersebut. Jadi menciptakan SDM yang ada di sekitar desa untuk dijadikan sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan lah, yang bisa menghasilkan. Nah, salah satunya mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan adalah mereka bisa memberikan kegiatan masak-memasak ya, kemudian bisa memberikan kegiatan kerajinan-kerajinan yang bisa diperkenalkan oleh masyarakat di sekitar gitu. Nah, itu salah satu adalah kegiatan yang kita lakukan selama ini. Nah, kalaupun di kegiatan Tridharma ini, ya, Tridharma ini, kami tidak hanya bekerja 8 orang ya, 8 orang kami di dalam SKK ini. Kalau solusinya kredit konsultan ini memberikan bagaimana menciptakan, memberikan bimbingan dan mencetak sumber daya manusia yang handal ya, dan dapat berkontribusi untuk Indonesia. Nah, ini untuk Indonesia karena kita wilayahnya kan Nusantara. Iya, tidak saja di sekitar lingkungan kita, tetapi ini Nusantara. Wah, luar biasa ya guys. Selain kita dapat ilmu, ibu juga ibadah loh ya. Iya, Jalaninnya banyak banget. Berarti selama di sana kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan itu kan kita untuk memajukan SDM ya, Bu? Iya, betul. Dari sumber daya manusianya sendiri, kalau misalnya untuk wisatanya, apakah dari SKK-nya sendiri itu juga ngebangun area wisata atau untuk menginspirasi warga di sana supaya mereka ngebangun area wisata di tempat mereka nih, Bu? Ya, jadi kalau kami ini tugasnya adalah pendampingan. Dan Iya. kami melakukan sebuah lobby dan negosiasi ya kepada pihak-pihak yang terkait, itu dinas-dinas wisata yang ada di Jawa Barat. Contohnya ya, salah satu yang pernah kita lakukan adalah bagaimana pendampingan desa wisata di Garut gitu ya. Jadi kami melakukan pendekatan lobby dan negosiasi kepada pihak-pihak terkait di desa tersebut ya, dan di Garut. Kemudian kita menuju ke pusatnya yaitu di Jakarta, di Jakarta. Nah, untuk ini menarik nih pembahasannya. Iya, banget. Ngelobi, negosiasi dan diplomasi. Nah, gimana caranya tuh Bu? Dalam posisi kita kayak gini ya, lagi PPKM, lagi pandemi kan nggak mungkin kita langsung ketemu langsung. Itu ibu punya trik tersendiri ya tuh untuk negosiasi, ngelobi partner yang akan ibu ajak dulu semua? Ya tentu ya, salah satunya memang kita ini kan lagi PPKM ya Mbak. Iya. Ya. Nah, caranya tentu kita menggunakan teknologi sekarang ini ya. Kita tidak bisa datang langsung kan, berarti kita harus menggunakan klik gitu ya. Lalu kita harus rajin dan aktif gitu, rajin dan aktif, dan jangan pernah malu, jangan pernah malu untuk menyapa guys, jangan pernah malu. Ya, jangan pernah malu untuk menyapa gitu ya, dan jangan pernah takut kalau kita tidak disambut sapaan kita gitu. Tapi memang kita harus berusaha seperti itu, melakukan lobby dan negosiasi gitu. Karena usahanya juga bergerak di bidang konsultan ya, Bu. Iya, Jadi betul. harus kita yang Memberikan kasih umpan gitu pelayanan. ke mereka supaya mereka juga tertarik nih. Waduh, menarik banget ya, luar Kita. biasa ya guys Tapi ya. lebih sulit nggak sih, Bu, dibandingin pada saat dulu kan sebelum kita pandemi nih, Ibu untuk melobi orang-orang untuk bekerja sama dibandingin setelah kita pandemi gitu. Oh ya, saya rasa yang PPKM sekarang ini ya, atau masa pandemi seperti ini sangat mirip sekali nih. Lebih Ya, ya, jadi tabungan itu agak meningkat gitu. guys, kalau udah ibu meningkat ya Bu, gitu. meningkat karena kenapa? Baik. Kalau misalnya melakukan lobby negosiasi itu kan kita harus datang langsung Iya,
Iya, lebih entertain ya Bu. Iya betul. Nah ini kalau ini kan tidak. Ini kan Betul. tidak. Kita hanya menyapa, say hello dan mengirimkan bingkisan-bingkisan apa gitu Iya, ya, betul, yang ya. membuat hati mereka senang kayak gitu. Memang salah satu tujuan kita untuk melakukan pendekatan lebih negosiasi harus seperti itu. Iya, gitu. benar Seperti banget. itu. Nah, berbicara ini Ibu udah luar biasa ya, kiprahnya udah gak diraguin lagi deh guys. Nah tadi saya sempat dengar nih, Ibu adalah salah satu pejabat, menjabat sebagai Direktur Es Dapur. Iya, Es Wah, Dapur. penasaran Es Dapur ya? Bu, es dapur itu maksudnya es yang dijual di dapur atau es yang dibuat di dapur? Makanya yuk kita ceritain aja. Iya. Biar kita minta Ibu nih untuk ceritain apa sih Es Dapur itu, jualannya apa aja sih Bu? Oke, baik, terima kasih ya. Kalau Es Dapur ini adalah salah satu usaha makanan ringan saya ya, bersama keluarga gitu ya. Jadi memang resepnya itu memang semua dari saya. Wow. Resep semua dari saya. Oke. Lalu yang membantu itu adalah staf-staf saya, tentunya karyawan saya. Ya, saya hanya Ibu punya staff guys. Ya, saya memiliki hanya 2 staf yang membantu ya, tentu adalah asisten rumah tangga satu, yang satunya lagi khusus memang buat membantu saya gitu. Nah, jadi dari resep itu pertama adalah bagaimana saya menjadikan satu resep ini menjadi beranak gitu loh. Jadi resepnya itu bisa ditambah ini, oh ternyata bisa jadi Menu makanan baru, ini. ya, Ya, menu nah, baru. itu kan inovasi ya. Benar, Benar Bu, itu kreatif sih Bu. Kreatif banget. Pikiran gitu. Ya, seperti yang tadi Mbak Ani tanya kan, makanan apa, minuman apa, Iya. produknya apa gitu ya. Itu ada makanan-makanan ringan seperti kue bawang keju ya. Memang enggak nama-nama makanannya tidak asing-asing sih ya. Risol, bihun goreng, tapi bihun gorengnya dipakai pete. Oh, karena konsepnya dapur ya, dapur kita, jadi seolah-olah betul. makanannya itu benar-benar kita ada di dapur kita nih, Iya, kita ngerasain. betul, gitu. Milkshake, itu semua ada di kita. Cuma memang kita tidak sediakan stok di dapur, tidak disediakan stok. Jadi sistemnya Oh, lebih adalah- fresh dong, Iya, lebih fresh iya. ya. Jadi dia itu menghubungi kita 3 hari sebelumnya, Baru dibikin. iya baru kita kerjakan. Oh, Jadi sistemnya dulu, baru kita kerjakan. Jadi tidak stop dan tidak tidak basi Stay juga over ya. there. Ya. Benar, Tapi penasaran deh Bu sama namanya Gratis Bu. Kenapa namanya es dapur tapi yang dijual gorengan? Iya. Dia pikir tuh tadi es dapur. Es ya, Yang dijual itu es semua. Iya betul. Nah jadi es dapur itu ada kepanjangannya. Oh kan? Oh, Bener panjang. kan? Ya. Kalau E itu adalah Esther. Kalau S itu Servina. Oh nama anak ibu sama nama ibu Iya, ya? bukan. Apa itu, Bu? E itu adalah nama salah satu partner saya lah. Oh, saya Esther. ya. Dapur. Jadi itu Esther, Esther, Servina, dapur. Nah, dan lokasinya juga ada di rumah saya. Wah, boleh ya kita kapan-kapan. Jadi filosofinya itu ya Bu. Oke, ada Dan dapur filosofinya. kita juga biasa saja gitu, tapi ya puji Tuhan berjalan dengan baik lancar. Amin. Guys, penasaran nih, aku sih penasaran ya. Banget. Aktif banget di organisasi. Parah. Jadi dosen yang Usaha super lagi. duper usaha. Coba pikir ya, ada nggak sih satu pertanyaan yang kira-kira bikin penasaran? Kalau aku sih ada ya guys. Apa tuh? Pertanyaannya cuma satu sih. Apa? Ibu gimana caranya memanage waktu untuk keluarga, usaha, jadi dosen, organisasi? Aduh, Iya Bu. kebayang nggak sih guys? Apalagi kan ibu Coba, Ibu. seorang wanita ya Bu. Gitu kan biasanya tuh wanita suka Oh, banyak gimana caranya untuk memanage nih? Bener. Ya. Coba. keribetan Dengerin ya. gitu Bu. Ya yang paling penting adalah disiplin waktu ya, disiplin waktu. Karena saya harus berbagi dengan suami saya, anak saya, keluarga saya, Betul. ya. Kemudian mahasiswa saya yang banyak ini, yang banyak Bervariasi karakternya ya Bu. apalagi konsultannya Ibu yang tahu-tahu di depan Ibu. pada semangat penontonnya ya. Penonton. Jadi apalagi kalau mahasiswa sudah ngechat di jam 12 malam, aduh saya selalu menyambut juga itu ya. Itu 24 jam loh, Iya, banget iya. ya biasa. Jadi saya tidak pernah mematikan handphone saya buat pelayanan gitu ya, buat melayani mahasiswa itu mau kapan saja saya selalu aktif gitu. Jadi kalau mau ngechat saya jam 2 malam pun itu masih ada Nah, di itu. handphone saya ya. Itu waktu awal-awal semester bikin Gladys kaget teman-teman.
Jadi yang gadis tahu, kita punya etika kalau misalnya menghubungi dosen kan, setidaknya paling malam itu kan jam 8 atau jam 9 ya Bu. Betul, Bang. Itu waktu semester 2 kita ada kegiatan penmas jam 1:30 pagi. Ibu ngechat Gladys gimana dengan anggaran 1:30 pagi. Coba itu dosen yang mana ya? 24 jam. 24 jam. 24 jam standby. Sekarang ada dosen yang lain, kita belum tentu ya. Bisa kayak gitu. Kita jaga-jaga ibu ternyata bebas. Iya, beruntung. Ternyata ibu pernah punya cerita juga nih Bu. Waktu semester 1 emang ibu pernah bilang justru ibu itu lebih aktif di WA, pokoknya bisa dihubungin itu di atas jam 9 malam ya Bu. Iya, Justru betul. ibu Saking padatnya jam-jam kegiatan. segitu. Oh, iya. Saking padatnya ini organisasi usahanya banyak kan. Tidurnya kapan? Bener nggak sih? Iya, tidurnya kapan? Iya, Bu, tidurnya jam berapa Bu? Yang jelas pasti tidur ya. Masa nggak tidur, makanya bengkak dong ya. Iya dong, Bu, kan tinggal cantik lagi kan Bu. Pokoknya yang jelas saya jam 4 subuh pasti sudah bangun gitu, menyiapkan segala sesuatunya buat keluarga terlebih dahulu suami saya Jam 4 Bu? Ibu Iya, tidurnya jam berapa? jam 4 itu pasti saya bangun gitu. Bu, ibu tidurnya jam berapa? Paling cuma 3 jaman kan ya. Ya, badannya masih oke loh ya Kalau kan? jam 11 tidur mulai tidur sebentar lagi bangun lagi kayak gitu ya. Karena apa? Memang sudah terbiasa dengan Dan hati sih ya, hatinya ibu kebutuhan sangat. dan tanggung jawab. Iya, benar. Nah, ini juga nih yang bikin jadi penasaran nih. Yang tadi kita omongin ya, itu selalu ibu saya tuh selalu siap sedia 24 hours ya Bu. Yes. Untuk mahasiswa gitu, untuk ngechat dihubungin Bu, tanya ini tanya itu sampai pusing gitu kan ya. Seperti biasa yang mana Nak? Ciri khasnya gitu ya. Kalau dari tadi kan kita ngomongin usaha, organisasi. Bener banget. Ada justru penasaran sama 7 tahun ibu sebagai seorang pendidik, terutama dosen ya Bu di universitas. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di kampus kita dulu kali ya, di Iya, Hutan Tular Jakarta. Bener. Ya, Cipinang guys. Itu gimana sih Bu selama 7 tahun Ibu menjabat sebagai dosen tetap juga, mengajar juga kita, pengalaman Ibu menghadapi kita nih anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Gimana sih Bu, boleh cerita nggak Bu? Iya, bervariasi ya, bervariasi. Aku deg-degan Mahasiswa loh. ibu ini adalah mahasiswa kebanggaan saya. Oh. Saya tidak pernah lepas dengan kata sayang. Ya, kata sayang. Jadi, diperhatikan saja kalau di setiap kelas itu pasti ada kata sayang, kata kebanggaan, Yes. kayak gitu ya. Karena bagi saya mahasiswa itu adalah bagian dari saya. Karena saya merasa adalah bagian dari mereka. Benar. Jadi saya harus masuk ke dalam hati mahasiswa itu Oh, supaya dia merasa gitu. nyaman. Iya, benar, Seperti Bu. itu. Jadi saya berpikir materi dan bimbingan yang saya berikan itu akan bermanfaat, ya akan bermanfaat dan mereka akan merasakan tidak saat sekarang mungkin, tapi nanti akan mereka rasakan. Oh begini ya apa yang disampaikan Ibu Siri. Oh ternyata ya, itu tuh begini ya. Sekarang kita bisa sharing-sharing loh Bu, mumpung di sini banyak teman-teman juga kan ya. Iya bener ya. Jadi mungkin kalian juga punya pengalaman sama Bu Sere ya kan. Kayak misalnya kita juga kayak waktu itu jadi pengalaman dulu sama Bu Sere gimana gitu, udah berapa tahun dia jalan sama Bu Sere. Kayak selalu gitu. Cuman dari Ibu sendiri nih ada nggak sih Bu hal yang menyebalkan gitu loh Bu, kayaknya bener-bener bikin Ibu kesel. Oh iya, masa banyak lagi ya. Ya, sebenarnya udah tahu tapi karena udah grogi duluan, Iya. kayak ketakutan diprotes duluan. Iya, Ya, benar. jadi salah ditanya lagi gitu ya. Kamu ini paham nggak sih? Sekarang udah dijelasin, ditanya lagi deh. Gitu. Itu pengalaman yang Iya, sering gitu, kejadian ya, Bu. sering kejadian begitu. Gitu. Jadi akhirnya kita kayak udah deg-degan duluan kan Bu. Iya, benar. Akhirnya justru kita malah jadi salah-salah. Jadi buat teman-teman ya, teman-teman di kampus ya, khususnya anak-anak Vkom ya, Bu Sere tuh kayak gini. Jadi kalau mau ngechat sama Bu Sere jangan ketakutan dulu ya Bun. Bahasanya beda. Bunda sendiri gimana pengalaman kalau sama Bu Luar Sere? biasa itu ya kalau Bu Sere ya kan udah nih kita ya udah ya Bu terima kasih gitu ada imot Iya, ini makanya saya balesin lagi imot ini kapan kelar banyak.
imot kiss, imot love, ya kan? Wah, luar biasa dosen kita ini. Kalau nggak imot love, pokoknya ibu tuh cuma pilih 3 imot. Kiss, peluk, love. Udah gitu aja. Sama ini sarang ya. Gitu. Tapi ibu tetap ngerasa lebih gimana sih Bu dari semuanya organisasi, usaha, ibu juga jadi dosen gitu. Kalau misalnya nih Bu disuruh pilih antara 3 nih Bu, ya kan ibu kan sibuk banget. Disuruh pilih antara 3 aja nih Bu, ibu pilih yang mana Bu? Saya tetap setia dan tetap mengabdi sebagai dosen. Organisasi dan usaha itu adalah bagian pendukung dari dosen. Mulia sekali ya guys. Aduh, aku terharu loh. Luar biasa sampai merinding guys. Bener-bener Diri juga kan kayak seneng banget gitu kan Bu, ngajar apa segala macam gitu ya Bu. Jadi Bu, gimana sih kalau misalnya buat kita mungkin ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang emang cita-cita pengen jadi dosen juga. Ibu ada nggak sih Bu kasih masukan gitu ke Ya teman-teman? Bu, jangan. Iya, kalau sudah S1 selesai, langsung masuk S2 ya. Lanjut. Iya benar. Oke, jadi jangan ada jeda ya. Betul. Oke, nggak usah Nanti jeda. males gitu. Jadi upayakan supaya S1 selesai masuk S2. Kalau ibu dulu itu memang S1 selesai, terus ibu berkarya dulu, usaha dulu, baru masuk di tahun keduanya, baru masuk di S2. Nah S2 selesai di MPD ya, di pendidikan selesai lagi itu agak lama gitu ya. Masuk lagi S2-nya berikutnya komunikasi itu 4 tahun lebih tahun lah gitu lah gitu. Ya, tapi dengan apa niat baik, Iya, semangat itu makanya tuntas semua. Selesai semua ya Bu. Iya. Nah jadi juga sempet bingung sih. Ya waktu kita semester berapa ya Bun? Yang gadis tahu itu ibu ngajar juga, tapi ibu kuliah juga. Iya benar. Iya kan? Pas di semester aku 3 kalau nggak salah. 3 ya? Iya betul. Nah, Nah, itu dalam hati aku gini, perasaan ini dosen, udah jadi dosen kenapa masih kuliah? Ibu bagi waktunya gimana Bu? Ya memang Pas harus itu niat, kan harus niat nak ya. Iya. Jadi harus tidak lepas dari nak maaf. Iya, senang banget gimana ya? Pokoknya nah itu udah pasti ibu. Udah. Udah nggak ada Ciri yang khasnya, ciri khasnya. Nggak ada duanya. Harus niat. Harus niat dari hati ya. Iya betul. Nah ini nih Bu, yang bapak produser dan ibu sutradara Mas Erlin atau Fitri. Iya. Ini kan mahasiswanya ibu juga kan? Ada orang yang acara ini ada pertanyaan nggak? ada yang mau ditanya ini yang mau tahu seberapa biasa. Mau sharing, mau curhat gimana Bu? Kalau bisa begini Bu, ya gimana? Silakan. Erlin, kenapa sih Bu setiap di beberapa pertemuan itu Ibu suka menimbulkan kejutan gitu? Jadi tugasnya udah ada, yang lama muncul lagi di bawah. Bikin jantungan. Apakah itu memang style Ibu dalam mengajar? Apakah ada purpose-nya gitu yang Ibu ingin kejar gitu, atau Ibu ajarkan kepada kami sebagai mahasiswa? Iya. Kak Erlin mewakili kita semua Bu. Ya itu salah satu motivasi ya. Mahasiswa itu apalagi di masa pandemi, kalau satu pekerjaan saja belum selesai, kalau sudah ada tuntutan pekerjaan yang baru, maka dia akan kejar untuk tuntaskan yang pekerjaan yang pertama. Lalu dia mencoba untuk deadline di pekerjaan yang kedua. Nah harus seperti itu. Makanya saya pribadi selalu menantang gitu ya, memberikan tantangan gitu kepada mahasiswa. Ayo kamu bisa kok kayak gitu. Satu belum kelar, tapi kamu pasti targetkan yang satu dulu selesai. Iya. Yang kedua ada, maka dia harus kejar deadline saya. Maka dia akan uber sampai deadline saya. Misalnya biasanya kan saya 24.00 ya dikirimkan melalui email. Ketar-ketir ya kan? Apalagi kalau belum masuk lagi ke kuis-kuis yang ayo bener Apalagi itu guys. Salah, benar salah. Udah nggak mikir lagi mana sabar, yang penting cepat. Itu Grace kebayangin loh Bun, waktu yang Bu Sere bikin quiz yang salah benar. Itu pasti Bu Sere sambil nge-tembak. Gitu. Masa ini Fitri udah ketawa. Tapi bener sih Bu, karena akhirnya ngelihat ibu sendiri malah jadi motivasi buat kita ya gitu. Kita kerja, kita kuliah, udah gitu kan. Mungkin kita ada organisasi di luar gitu, tapi kalau ibu udah usaha, organisasi, ibu juga ibu rumah tangga, ibu juga dosen, ibu masih kuliah 5
Jadi kalau misalnya dibilang nggak bisa bagi waktu, Malu ya kita ya. iya Iya, bener bener. gitu. Ada alasan ya, Kak. Tepuk tangan dong buat kita. The best banget. Nah Bu, ini nih, mungkin kita langsung ke kemana nih? Kemana ke makan? Enggak. Closing statement. Ya ampun, guys. Tahu nggak sih kita berada di mana sekarang? Ini kita ada di kafe yang menempatkan kita ini luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk yang udah menyediakan ini, yaitu kita ada di Cafe Dua Hati Warakas Tanjung Priuk. Jadi buat teman-teman nih ya, udah ditunjukin ya. Anak-anak kampus mungkin anak-anak muda yang mau nongkrong bisa datang langsung ke Cafe Dua Hati. Itu lokasinya di Warakas Tanjung Priuk. Tapi nanti ya guys, Setelah PPKM. Oke. Ini enak banget. Betul ya, coba Bu, coba mantap. Ini aku leci loh, lecinya berasa banget. Oh enak, ini Choco Crunchy. Kalian minum apa? Kalian minum juga percuma nggak pakai kan? Mocha ya. Itu yang Kak Ferly cuma kedengeran suaranya doang. Ghosting gitu. Ghosting. Ih cowok ya. Buat cowok-cowok di luar sana mau gimana nih buat suka ghosting Bu? Ibu pernah di ghosting nggak sih Bu sama mahasiswa Bu? Boleh pertanyaan nggak sih? Ya, boleh. Boleh dong sih. Silakan dong. Ibu gimana sih? Kita nggak mau nanya banyak-banyak ya Bu, cuma mau nanya Banyak juga. apa sih pesan-pesan Ibu buat mahasiswa yang lagi ada di menuju ke semester 7? Oh. Iya. Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang gimana caranya biar kita tuh siap untuk menghadapi semester 7? Iya, oke. Nah, kalau udah masuk semester atas, semester 7, semester 8 ya teman-teman semua ya. Iya, Bu. Ini anak-anak ibu ini harus punya disiplin ilmu dan mempunyai disiplin waktu yang bagus. Ya, karena ini sudah masuk ke proposal, persiapan skripsi ya. Nah, jadi kalau ini tidak diatur dari sekarang, maka dia akan loss ya. Jadi untuk semester 7 dan semester 8 upayakan disiplin waktunya. Disiplin waktu. Kalau memang kita kerja, berarti kita sudah atur waktu. Nanti pas jam istirahat bisa nggak ya saya ngerjain ini. Nah, saya mengaturnya seperti itu, Minta. Nah, saya mengaturnya seperti itu. Jadi kalau ada webinar satu, masuk lagi di webinar berikutnya saya sudah atur nih, seperti itu. Nah, untuk pekerjaan yang lain yang di luar kegiatan saya, berarti saya sudah mengontrol juga gitu. Pas saya istirahat itu di jam berapa? Oh iya. Nah sama seperti di semester 7 dan semester 8 ya, Fitri nanti bisa sudah mulai mempersiapkan. Nanti semester 7 kan sudah keluar nih TLS-nya, ya kan? Oh ini. Berarti saya ngaturnya dari jam segini masuknya jam 8. Berarti pagi saya untuk kerja. Nanti di sela-sela kerja itu kan nggak mungkin kerja terus ya, ngerti-ngerti Iya, terus iya, kan Bu. nggak mungkin ya. Nah, Iya. di sela-sela itulah ambil waktu dan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya atau membaca kayak gitu. Karena kalau tidak membaca, tidak mencoba untuk berinteraksi lebih baik, lebih banyak, maka dia akan tidak punya wawasan untuk persiapan itu. Nah itu sih iya. Semester 7, semester 8 tuh emang kayaknya rentan banget ya Bu. Iya. Semester 6 aja kita udah keterima tugas. Udah keteteran ya. Udah komplain terus. Buset, tugas yang ini belum selesai kita udah selesai. Tiba-tiba berikutnya kita harus quiz. Tiba-tiba udah diingetin blok. Bloknya aja banyak banget guys. Kejutan gitu. Luar biasa. Guys, ya ampun bener-bener. Aduh seru banget ya konten kita kali ini. Bener banget, Yang Bu. bagus banget. Aduh terima kasih. Kita juga udah ngopi-ngopi ya. Tapi terakhir dong Bu, boleh nggak Bu? Terakhir dari Gregis nih Bu. Ini yang paling penting. Yang paling penting sebenarnya. Jadi sebelum kita selesai, sebelum kita makan-makan ya, guys kita mesti makan-makan. Dan ngiri. Ibu boleh Ibu kasih closing statement buat kita sih, terutama ya anak-anak muda, teman-teman dari ya masih pada muda-muda lah, nggak cuma yang di kampus ya Bu. Supaya gimana sih caranya menjadi anak-anak muda yang kreatif gitu. Nggak harus di era pandemi sih Bu, tapi nanti setelah pandemi selesai pun gimana cara kita supaya tetap bisa kreatif dan kita bisa ngelihat Ibu sebagai role modelnya kita nih, walaupun udah ibu rumah tangga, dosen, tapi bisa tetap aktif di usaha sama organisasi gitu. Ya, sebenarnya
yang bisa Ibu sampaikan dan memberikan sedikit masukan ya buat anak-anak Ibu kesayangan dan kebanggaan Ibu sendiri ya. Amin. Kalian bisa menjadi seorang kreator ya, menjadi konseptor, mediator, dan problem solver. Dengan cara apa? Tentu dengan cara usaha ya, usaha dan langsung harus diaplikasikan. Jangan kita hanya menyebut saja sebagai kreator, konseptor, mediator, problem solver, tetapi kita tidak melakukannya. Nah, tidak ada actionnya. Jadi harus ada apa? Input, langsung masuk kan, langsung masuk. Input langsung dia ada output kan? Iya. Jadi itulah ya, input, proses, dan outputnya itu harus ada seperti itu. Dan Ibu yakin itu akan bisa. Amin. Semangat anak-anak muda Indonesia. Dan Ibu yakin ya, dan Ibu yakin mahasiswa Universitas Sembutan Tua, khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sembutan Tua ya, itu akan bisa menjadi seorang kreator, konseptor. Aduh. Itu adalah mata kuliah pendidikan karakter di Amin. masih ingat itu pendidikan karakter semester 1 ya. Kalian harus jadi problem solver, nak. Tiba-tiba punya masalah. Gimana sih kalian ini? Bener-bener keren banget emang perjalanan dari Ibu sih. Terutama buat kita anak-anak muda ya Bun, supaya lebih kreatif biar jadi problem solver itu yang paling penting sih. Baiklah teman-teman, seru banget ya podcast seru. Aduh, Seru banget. Sebidang ilmu nih udah kita dapat nih. Yes. Dan saya rasa sudah cukup ya kita podcast seru kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Ibu Syarepina udah menyempatkan waktunya, udah sharing waktu kepada kami, sharing-sharing ilmu juga, pengalaman yang luar biasa banyak banget. Yang nggak tahu deh itu kalau berapa SKS ya itu. Mungkin next podcast ya kita bisa ajak Bu Sera ya. Gratis loh. Terutama mungkin kita bisa ajak Bu Sera tentang pendidikan karakter. Iya, Karena pendidikan betul. karakter itu penting banget sih buat anak-anak belajar dari sekarang. Bener banget. Aduh, terima kasih banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima tim-tim kasih. semuanya. Terima kasih Bu Sera. Terima kasih Ada Bapak produser, Francis Bali dan Ibu sutradara. Tapi tiada Zara. Terima kasih ya Bu. Sehat-sehat semuanya. Benar. Terima kasih. Nanti ketemu lagi. Terima kasih Bu. Luar biasa. Dan buat teman-teman semua yang ada di rumah tetap jaga kesehatan. Tetap prokes kalau kemana-mana. Kita juga tetap prokes ya. Tadi kita kesini pakai desinfektan Yes, dulu, benar. pakai hand sanitizer, dan kita Betul. pakai face Kita body shield. strap ya. Betul. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Saya pamit undur diri dengan Dari saya, Podcast Seru. dan Gadis dari Podcast Seru. Sampai ketemu di lain Selanjutnya.